ya, tadi keputus baterai handphone saya, tadi tinggal 1%, baru saya bilang, baterai 1%, mati langsung baterai handphonenya. Pas juga udah sampai rumah sih. Udah, baterai handphonenya tuh nih baru dicas dia 5%. Ya begitulah ya, saya pulang, denger gak anak saya lagi meraung-raung nangis. Ini malam-malam kita live dulu sebentar ya, nggak usah dikonekin kemana-mana dah, ribet. Mau istirahat. Siapa tahu lama. Enggak. Siapa besok antara anak sekolah? Anda atau saya? Siapa tahu lama. Kalau saya lama berarti Anda antara anak sekolah. Kan kita lihat. Nggak sanggup nggak saya bangun pagi besok? Capek sekali hari ini. Enggak, kok nyalanya. Enggak males. Ya udah. Enggak. Oke. Suamiku pengen. Anakku tadi itu dia ditipu orang. Dia itu main Roblox. Saya udah pernah bilang sama dia, kamu tuh nggak usah chatting-chatting sama orang asing. Mami nggak mau. Dia minta dinyalain ya. Saya bilang oke, tapi jangan chatting sama orang asing. Sama temen kamu boleh, tapi sama orang asing nggak boleh gitu. Ya kan saya nggak tahu dia chatting sama siapa. Terus dia tuh sering nih kalau di Roblox nih ada main curi-curi gitu ya, Pi ya. Curi mainan orang apa. Nah ini tuh dia diajak trade, katanya diajak tukeran sama orang. Anak saya itu beberapa kali ini sudah tegur dia. Karena dia tuh kayak gila-gila dengan game gitu loh. Dia kayak, memang sih lagi dalam nuansa libur kan. Sampai diaktifin apa untuk klik supaya bisa tuker apa gitu. Saya nggak ngerti deh. Dan kayak orang kecanduan gitu loh, kayak dia bolak-balik lihat tabnya apa segala macem. Dia minta papinya nyalain laptop juga supaya bisa dapet apalah, saya nggak ngerti juga, ini kan permainannya dia gitu ya. Dan kemarin itu waktu saya di rumahnya mami saya, suami saya tuh udah beliin makanan itu yang dia suka, ayam KFC gitu kan. Disuruh makan sama suami saya, disuruh stop main game, disuruh makan gitu kan. Saya kan lagi ada urusan lain, ada urusan sama keluarga saya tuh, diajarin make up gitu. Jadi kan suami saya ngurusin anak saya. Jadi suami saya tuh udah bilang sama dia, kamu berhenti main, kamu makan. Berhenti main, kan dia katanya ada yang nggak dapet apa gitu kan. Di mobil dia ngomel ke papinya, dia bilang gini, papi sih tadi suruh aku makan, jadi aku tadi nggak dapetin ini, nggak dapetin apa gitu, mainannya itu loh yang harus diambil-ambil. Saya marah dong, saya tegur, saya bilang kamu nggak boleh nyalahin papi, karena papi itu suruh kamu makan, papi itu suruh kamu lakukan yang baik untuk dirimu. Kamu makan untuk siapa? Untuk dirimu, untuk diri sendiri katanya. Terus kamu papi itu sudah baik, saya bilang, sudah mau ngurusin kamu makan untuk dirimu sendiri. Kamu juga yang rasa kenyang juga kamu, bukannya kamu makan papi yang kenyang, yang jadi nggak sakit juga kamu, karena kamu tahu kalau kamu telat makan kamu bisa asam lambungmu naik dan kamu muntah-muntah. Tapi kamu gara-gara game doang, kamu nggak melihat semua kebaikannya papi. Kamu bilang gara-gara papi suruh kamu makan, kamu nggak dapat sesuatu di gamemu. Ya udah, saya tegur dia kan. Papinya juga tegur dia gitu loh. Saya bilang kamu nggak boleh salah-salahin papi, karena itu kewajiban, itu hal yang normal gitu, yang papimu suruh kamu makan. Dan justru mami nggak suka kamu main game terus kayak gitu. Tapi masih namanya anak kecil ya, memang harus dikasih taunya sampai kita berbusa-busa ya kan. Masih gila-gila main game itu, nanti dia mau ini. Tadi saya pulang itu pas live saya mati, saya tanya mbaknya, anak-anak udah tidur? Yang kecil udah, nih kokonya lagi nangis-nangis. Kenapa nangis-nangis? Dia ditipu orang, di-trade orang itu bilang kamu kirimin yang ini, aku akan kasih kamu yang apa gitu. Ya, dia kirimin lah punya dia, tapi nggak dikasih yang dijanjikan, dikasihnya yang jelek. Katanya dia punya dia tuh yang harganya jutaan, dia tangis-tangisin sekarang mainannya kan. Terus saya bilang sama dia tadi, makanya saya agak lama lagi nyalain live-nya. Saya bilang sama dia, mami udah kasih tahu kamu, yang pertama kamu nggak boleh chatting sama orang asing, tapi kamu chatting. Dia bilang, tapi mami bilang orang itu baik. Mami nggak ada bilang orang itu baik loh. Ya, kita nggak tahu siapa yang kita ajak chatting, kita nggak tahu. Jadi sebaiknya kamu nggak chatting dengan orang asing, saya bilang kayak gitu. Yang kedua, ini pelajaran buat kamu. Kamu lagi berbisnis, nggak ada sejarahnya orang bisnis. Ini suatu hal yang salah dan kamu harus ingat.
Kalau orang berbisnis nggak ada sejarahnya, kamu kasih barang dulu, baru dia bayar kamu. Apalagi sama orang nggak kenal. Dia bayar kamu, baru kamu kasih barangnya. Kalau dia nggak mau bayar kamu, mending nggak usah transaksi. Karena kita tahu, kita pasti bayar ke dia, kita pasti kasih barangnya. Tapi kita nggak kenal orang ini. Jadi kamu jangan mau kasih duit dulu, bayar dulu, barang nggak dikasih kamu. Minta dia dulu yang kirim ke kamu, baru kamu kirim ke dia. Sekarang kamu mau cari di mana, orangnya udah nggak ada. Ya, kamu harus ingat itu ilmu bisnis. Dari hal kecil ini saya langsung kasih tahu dia. Itu ilmu bisnis, kamu nggak bisa supaya orang itu dijanjiin sama orang, kamu kasih aja, nanti belum tentu dibayar sama kamu gitu ya. Yang ketiga, kamu belajar karena ini ketamakanmu, Tuhan kasih kamu teguran. Karena saya memang berdoa supaya kalau anak saya ini mau buruk gitu ya, ada sesuatu yang buruk dalam dia, Tuhan arahkan dia, Tuhan segera tegur dia. Itu doa saya. Sebagai orang tua, kita lihat anak kita nangis pasti sedih. Tapi saya tidak mau anak saya jadi jelek. Makanya saya doa seperti itu. Saya tadi bilang sama dia, Mami seneng barangmu hilang. Mami bersyukur. Bukan karena Mami gak sayang kamu, bukan karena Mami jahat. Kamu belajar. Yang pertama, yang tadi saya bilang, kamu gak boleh chatting sama orang asing. Kamu udah gak dengerin kata-kata Mami. Akhirnya kamu kena tipu. Yang kedua, kamu belajar tentang bisnis. Gak ada ceritanya bisnis sama orang gak kenal, lu kasih barang dulu, dia nanti bayarnya. Enggak. Kita tahu kita pasti akan kasih barangnya, so dia bayar kita dulu, baru kita kasih dia. Kalau nggak mau, nggak usah transaksi. Yang ketiga, Tuhan mengajarkan kamu supaya kamu nggak tamak. Kamu terlalu gila-gila, di Roblox aku harus punya yang ini, punya yang itu. Mami beliin aku Roblox-nya dong, Mami beliin aku ininya dong. Mau aktifin, mau main terus-terusan supaya dapat ini, dapat itu. Dalam sekejap mata, kalau Tuhan mau ambil, Tuhan ambil dari kamu. Saya bilang kayak gitu. Kamu main gila-gilaan, kamu mati-matian ngumpulin itu di game. Pada akhirnya, Tuhan jadikan itu teguran, justru diambil. Sekarang kamu tangisin gak ada gunanya, saya ngomong gitu. Dia kan nangisin tuh gamenya dia tangisin. Sayang, chargernya kok gak ada sih, sayang? Ada. Botol minum saya ketinggalan. Besok pagi diantar sama teman saya ke sini karena dia ada pedal di depan. Aku pakai ini dulu yang Iya. Makasih ya, Mas. Jadi kadang-kadang kayak ya seperti saya tuh seperti anak saya itu dulu. Kalau sudah punya mau apa, saya mati-matian kerjain kayak nggak inget waktu, kayak nggak inget punya tugas lain gitu loh, ya. Hanya untuk mencapai achievement yang saya mau, mencapai keinginan saya gitu. Kayak dia. Tapi kalau kita nasehati aja kan nggak masuk. Kehilangannya dia ini sebenarnya teguran. Karena anak saya ini memang ada karakter tuh, dia harus selalu mau yang lebih bagus, yang begini gitu. Sampai kadang-kadang dia tuh ngambek kalau pingin beli ini nggak kebeli gitu, agak bete loh. Ngambek sama saya, papinya sih nggak berani, kayak marah-marah gitu nggak berani. Tapi kelihatan agak bete kalau dia nggak mencapai itu gitu. Jadi dari nangisnya dia tuh ada yang saya syukuri. Kamu harusnya belajar. Kadang dia suka gangguin adiknya, dia tipu adiknya, dia curi mainan adiknya. Di Roblox itu bisa curi-curian, walaupun nantinya dikembaliin ke adiknya kalau adiknya udah nangis. Ya, tuh papinya bilang, kalau kamu aja ngerjain adikmu, apalagi orang nggak kenal. Kalau kamu ngerjain adikmu, kamu masih mau balikin, orang lain belum tentu. Kan saya juga selalu bilang sama dia juga, papinya juga selalu bilang, kalau kamu digituin suka nggak? Kayak dia ngerjain adiknya gitu. Kalau kamu digituin suka nggak? Nggak suka, Mami. Ya sudah, kalau kamu nggak suka, jangan lakukan yang sama pada orang lain. Nah, sekarang dia ngerasain, biar dia belajar. Dia masih sedih, masih nangis histeris, nangisin dia punya tanaman yang dicuri itu. Jadi saya tadi cuma baru ngomong singkat aja sama dia. Saya bilang sama papinya, kasih aja dia dulu nangis. Namanya habis kehilangan, sedih kan, masih susah terima nasihat. Besok saya omongin lagi sama dia. Buat dia menyakitkan kehilangan, tapi itu cara Tuhan tegur dia. Biar nggak gila-gila terus sama tuh game. Tapi bisa jadi dua loh feedbacknya. Yang pertama,
Dia makin gila karena dia mau dapetin yang tadi dia sudah hilang. Ini seperti saya dulu. Yang kedua, dia menyadari ada pelajaran sehingga dia mulai kontrol dirinya. Saya harap dia mendapat pelajaran yang kedua, karena kita sebagai orang tua akan menasehati dia tentang itu. Kalau kebanyakan manusia larinya ke yang pertama. Saya dulu larinya ke yang pertama juga. Apa yang saya hilang, saya ingin dapatkan kembali. Dan saya mati-matian harus mendapatkan kembali. Nyatanya hilang makin banyak. Karena setiap kehilangan kita itu ada teguran Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan itu hilang dari kita? Karena ada sesuatu yang Tuhan sedang ajarkan kita. Ada sesuatu yang Tuhan mau kita untuk ubahkan. Saya bersyukur supaya karakter anak saya nggak jelek. Supaya dari kecil dia udah bisa dapat buah-buah pelajaran hidupnya dia. Walaupun sekarang dia masih menangis, meraung-raung ini, ya nggak apa-apa. Makanya itu saya sering bilang sama dia, jadi anak itu kalau kamu dengerin nasihatnya papi mami jamin kamu tidak akan susah sampai tua. Kenapa? Karena nasihat yang kami berikan itu nasihat tuntunan dari firman Tuhan. Dan apa yang hikmat dan kebijaksanaan yang kami dapatkan selama berjalan dalam kehidupan. Apa yang selalu saya dan suami saya sampaikan ke anak-anak saya, itu ada tuntunan firman-Nya. Karena kami ingin mereka hidup berdasarkan firman Tuhan. Jadi dari kecil nasihatnya sesuai tuntunan firman. Itu gunanya orang tua baca kitab suci, sayang. Kamu nggak nasihati anakmu yang enggak. Tapi kamu nasihati dia berdasarkan tuntunan firman Tuhan. Dan itulah gunanya menjadi orang tua yang hidup di dalam Tuhan. Supaya kamu pun menjadi contoh. Bukan cuma bisa baca firman-Nya, bukan cuma bisa bilang firman-Nya, tapi kamunya kayak orang kesetanan, nggak cocok. Ya, kamu harus memberi contoh, memberi tuntunan. Manusia itu memang harus dikasih contoh. Di perjanjian lama manusia dikasih firman doang, walaupun Allah Bapa sendiri yang berfirman kepada kita. Ya, kalau di perjanjian lama Anda baca kan Tuhan berbicara dari balik awan, ada suara Tuhan. Manusia itu close dengan Tuhan dulu, mendengarkan langsung firman Tuhan. Berubah nggak manusianya? Boro-boro, tetap aja berhala. Jadi kalau Anda bilang, sudah punya perjumpaan dengan Tuhan, orang-orang yang sudah mendengar suara Tuhan di zaman perjanjian lama aja masih membangkang sama Tuhan. Sampai akhirnya dibuang kan, ke pembuangan Babel dan lain sebagainya. Tuhan tahu kalau nggak ada role model, ini nggak akan bisa deh manusia ini. Maka itu, diberilah firman yang hidup. Dikatakan firman yang hidup kenapa? Karena langsung menjadi pelaku firman. Ya Allah Bapa sendiri memberikan bagian dari dirinya. Supaya kita punya role model. Kenapa orang Kristen role modelnya Tuhan Yesus? Karena dialah firman yang hidup. Yang mencontohkan setiap perbuatan-perbuatan yang Allah Bapa perkenankan. Udah dikasih role model aja, kita juga kagak mau nurut, say. Masih kurang ajar aja kita ini, gitu kan? Semua manusia memang butuh contoh, butuh role model. Makanya anak-anak kita butuh contoh dari orang tuanya. Anda mau jadi orang tua yang benar apa enggak? Jangan cuma tahu salahin anak aja. Kitanya juga berkaca bagaimana kita jadi orang tua. Jadi Anda bisa ngomong pada anak Anda nanti. Ketika anak saya dia namanya anak kecil, dia kesel, dia pukul adiknya. Kemarin saya marahin dia, saya bilang, "Mami, papi pernah pukul kamu nggak?" "Nggak pernah." Jangan sampai waktu kamu tanya, "Mami, papi pernah pukul kamu nggak?" "Setiap hari mami, papi gebukin saya." Wah, bahaya. Kamu nggak ada muka di depan anakmu sudah. Saya kesel sama dia, saya bilang, "Kamu jangan pukulin adikmu. Kalau kamu berani, kamu pukul mami." Saya gituin dia. Nggak mau pukul mami. Kenapa nggak mau pukul mami, saya tanya. Kenapa sama adik kamu langsung cepet emosi kamu pukul? Kenapa sama mami kamu nggak mau pukul? Karena mami lebih besar, saya bilang gitu. Sama temanmu di sekolah kamu pukul nggak? Enggak. Karena teman-temanmu seumur ini nggak deket sama kamu. Kamu jangan lampiasin amarahmu ke adik, saya bilang. Kalau berani pukul mami, nggak mau pukul. Kalau dia sampai pukul juga keterlaluan kan. Nah, itu saya tanya dia, "Mami, papi pernah pukul kamu nggak?" "Nggak pernah." Jangan sampai ketika kamu tanya anakmu, "Mami, papi pernah pukul kamu nggak?"
Iya mami papi kan sering pukul aku, makanya aku pukul adik. Waduh ya bahaya, kamu nggak jadi role modelnya anakmu. Justru saat itu kamu yang mati kutu. Makanya jadi orang tua harus benar dulu kita. Memang kita pasti ada kilafnya, ada tindakan-tindakan yang salahnya. Tapi setidaknya untuk tindakan-tindakan krusial gitu, kamu tuh jangan gitu. Sebenarnya saya gergetan juga kalau saya mau ceples dia, saya pingin ceples juga waktu dia pukul adiknya, biar dia rasain sakit yang sama. Tapi Tuhan nahan saya di hati saya tuh loh. Jangan lakukan itu ke dia, supaya dia tahu bahwa marah itu nggak harus selalu dengan pukul. Kesel nggak harus selalu dengan pukul. Saya cuma ngomong sama dia. Saya bilang, apa alasan kamu? Jadi saya kalau nasihatin suka balik-balikin ke dia tuh. Alasan kamu tuh apa? Mami mau denger dari kamu. Saya gituin. Karena kalau langsung dipukul, dia ngerti nggak salahnya apa? Nggak ngerti. Kamu mencontohkan juga, kamu pukul dia. Berarti ya kalau aku marah emang pukul. Kayak papi mami itu pukul. Aku dipukul orang, ya berarti aku boleh pukul. Kayak gitu-gitulah. Logikanya anak itu kan terbatas, sedikit gitu. Mereka cuma berpikir, oh papi mami pukul aku, berarti kalau aku lagi kesel, aku pukul orang juga. Kalau mengajarkan yang jelek itu nggak usah diajarin. Anak tuh nanti akan bisa sendiri dia sesuatu yang jelek-jelek gitu. Cepat bahkan dia bisanya. Yang jelek-jelek itu anak kecil paling cepet kok. Makanya Anda harus jadi orang tua yang benar dulu. Anda juga menjadi orang tua yang pelaku firman, bukan hanya tahu sebatas baca saja, tapi tidak pernah melakukannya. Karena yang anak kita lihat itu tindakan kita sehari-hari. Ya. Saya bukan orang yang suka memaki-maki. Dan saya nggak izinkan anak saya memaki-maki. Bahkan dia kalau ngomong pakai kau-kau aja saya marah. Walaupun kadang-kadang kita sebagai orang tua saat bercanda sama temen tuh keceplosan, ya kau lah gini-gini gitu kan. Tapi saya nggak suka kalau dia ngomong pakai kau-kau. Saya kebiasaan sama dia sebut nama. Kalau paling ini aku, kamu, atau saya gitu. Ya. Jadi saya nggak suka kalau dia tuh pakai bahasa yang lain yang kasar, yang memaki gitu. Dan saya bilang sama dia, kamu jangan maki-maki. Tapi dia nyautin saya gini loh, tapi mami juga pernah maki. Kapan mami maki? Itu mami waktu itu papi ngomong apa, mami reaksi bilang anjay gitu. Anjaynya, saya bilang, kata anjay itu memang asalnya dari kata yang kurang bagus, kata anjing. Sering dipakai orang buat makian. Tapi ekspresi mami yang waktu kata anjay itu ke papi, itu tuh menunjukkan kayak bercanda, kayak oh keren gitu loh, kayak ya gimana sih? Kata anjay itu kan sering dipakai untuk kayak wih keren gitu kan, kesannya seperti itu. Dan saya melarang dia ngomong kata itu karena nggak mau dia ngomong berulang-ulang terus depan temennya. Saya waktu itu keceplosan, itu aja dia bisa inget loh. Itu menunjukkan betapa kita jadi orang tua ini sebenarnya sebisa mungkin tidak bercacat celah di hadapan anak, sebisa mungkin. Makanya Anda jadi orang tua, kalau Anda itu mau jadi orang tua harus perbaiki diri dulu. Bayangin kalau Anda tukang selingkuh, Anda ngerokok, Anda mabuk, Anda mau nasihati anak Anda, punya nggak muka di hadapan anak Anda? Punya nggak harga diri di hadapan anak Anda? Nggak punya harga diri sebenarnya. Tapi Anda hanya ngerasa, saya kan orang tuamu, kamu harus denger saya. Nah kalau kayak gitu nanti jangan heran ya anakmu nggak punya rasa hormat sama kamu. Karena kamu nggak bisa kasih contoh. Bagaimana Anda mau dididik sama orang yang dia aja hidupnya aja nggak bisa jadi panutan? Jadi kalau anakmu nggak hormat sama kamu, ya itu karena perbuatanmu sendiri sebetulnya. Bukan karena anakmu gila aja. Ada memang anak-anak yang gila, betul. Tapi anak-anak itu jadi gila juga mungkin karena kita nggak tuntun dengan benar. Tapi kalau dari awal Anda memberi contoh, Anda menjadi contoh yang benar. Anda menjadi pelaku firman tadi, membiarkan firman hidup dalam diri Anda. Anak Anda bisa lihat itu. Ketika Anda mengarahkan dia, Anda lebih ada muka di hadapan anak Anda. Dia lebih segan. Dan dalam segala sesuatu yang terjadi yang buruk sekalipun dalam hidup anak Anda, itu pelajaran untuk dia. Jadi orang tua bukan berarti kita harus take over semuanya. Oh kamu tadi ketipu, ya udah mami gantiin, mami beliin aja ya, apa segala macam biar kamu nggak sedih. Dia harus menghadapi dunia yang lebih keras nanti. Memang dia harus menghadapi rasa sedih kok. Memang dia harus tahu rasanya kehilangan. Memang dia harus belajar dari hal ini supaya besok-besok dia nggak gampang ditipu orang. Karena dunia di luar lebih kejam, yang nipu-nipu lebih banyak. Ya, makanya punya anak itu susah.
Buat orang tua yang sedikit-sedikit berpikir saya mau punya anak, sudah siap belum? Buat orang tua, buat kakek neneknya yang suka maksain anaknya, udah punya cucu belum? Kapan kasih mama papa cucu? Lihat anakmu siap nggak? Jangan sampai punya cucu, cucunya tekanan batin sama orang tuanya, tekanan batin sama kehidupannya. Ini dari masalah anak saya jadinya panjang ceritanya ya. Tapi ya itulah. Terkadang dalam hidup kita juga kehilangan sesuatu tuh karena Tuhan mengajarkan kita. Kayak dulu saya kehilangan apa yang paling pelekat pada saya. Anak saya kan suka gamenya nih. Dia yang lain dia nggak terlalu. Barang juga dia cuek. Anak laki kan sukanya game. Barang cuek, apa cuek. Yang kehilangannya dari game, biar belajar. Kalau dulu saya memang melekatnya sama materi, sama duit. Kerja terus. Berpikirnya apa? Masih muda, anak laki 2. Kalau orang Cina kan berpikirnya selalu biar punya aset, biar kasih warisan ke anak, gini gitu. Kerja pas muda. Gila-gilaan dulu kerja, melekatnya sama uang, uangnya yang hilang. Jadi apa yang Anda melekat, dari situ ujian Anda. Karena kita tuh harus diajarkan untuk tidak punya kemelekatan gitu. Ya. Jadi hal-hal yang kita hilang dalam hidup kita itu adalah hal-hal yang sebetulnya membuat kita jauh dari Tuhan, membuat kita tidak menjalankan firman Tuhan, membuat kita tidak, hati kita bukan kita kasih ke Tuhan gitu, tapi kita isi dengan hal-hal yang lain tadi. Makanya dikatakan di mana hartamu, disitulah hatimu berada. Harta itu kan sesuatu yang kita anggap berharga, yang kita anggap paling penting, ya. Kalau kita anggap duit yang paling berharga, ya berarti hati kita di duit sebetulnya, bukan hati kita di Tuhan. Dan tapi ada juga orang-orang yang bilang dalam hidup tuh nomor 1 harus Tuhan, tapi hatinya nggak begitu. Makanya itulah gunanya mengenali jati diri sendiri, kembali lagi ke dalam diri. Kalau kita bisa bilang nomor 1 itu Tuhan, betulkah kita sudah melakukan itu? Biar bisa kita berkaca ke dalam diri kita, gitu. Ketika kita udah berkaca ke dalam diri kita dengan kita tahu firman Tuhan dan menjadi pelaku firman, ketika kita melakukan yang melenceng dari firman Tuhan, itu berarti hati kita lagi dalam keadaan tidak baik-baik saja. Hati kita lagi ada yang harus diubah. Hati kita lagi ada yang harus direparasi. Gitu. Makanya sebagai orang yang sudah dewasa, apalagi yang punya keluarga, pertama, kenapa Anda penting untuk tahu firman Tuhan? Supaya Anda bisa tuntun anak-anak Anda, memberi nasihat yang betul. Anak-anak saat ini butuh pengenalan pada Tuhan. Dunia semakin gak baik-baik saja. Ya, saya bukan orang yang membenci LGBTQ+, tapi saya tidak mendukung. Dan saya juga harus mengatakan dengan jujur itu salah. Dan kita tidak ingin generasi anak-anak kita semakin kacau, merasa dunia ini semakin gak karu-karuan, ya kan? Semakin bebas. Untuk itu perlunya anak-anak yang semakin sedikit luka batinnya semakin bagus dan semakin sejak dini dituntun dalam didikan di dalam Tuhan. Supaya mereka punya pegangan hidup. Nantinya ketika ada hal-hal yang salah dari lingkungan luar masuk ke dalam pola pikir mereka, mereka sudah punya basic prinsip yang benar, yaitu hidup yang sesuai firman, apa aja itu. Makanya dari kecil anak-anak dikenalkan, diberi itu nasihat-nasihat yang sesuai tuntunan. Jadi orang tua jangan bosen ngomong. Kalau capek boleh minta cuti dulu. Saya sering ngomong sama anak saya, cuti dulu ngomong, mami lagi capek. Tapi bukan berarti cuti forever ya. Itu namanya dipecat kalau itu. Jadi saya minta waktu time out, mami mau diem dulu sebentar karena mami udah kecapean, overwhelmed. Nanti kita ngomong lagi. Tapi jangan pernah bosen memberi nasihat sama anak. Anak itu memang harus dikasih tahu berkali-kali. Anda aja dikasih tahu tiap hari aja masih belum ngerti, apalagi anak kecil. Orang dewasa dikasih tahu aja berdoa, lepaskan pengampunan, gitu aja Anda nggak ngerti-ngerti. Apalagi anak kecil, ya sama, dia lebih nggak ngerti lagi daripada kamu. Makanya kamu harus kasih tahu terus-menerus sampai kamu tuh mimisan dah, sampai bosen. Itulah gunanya punya orang tua yang hidupnya di jalan Tuhan.
Kalau Anda mau anak Anda baik, Anda bukan perbaiki anak Anda. Anda perbaiki diri Anda. Mana ada ceritanya orang tuanya berkele mau didik anak jadi baik, anaknya bisa ketawain kamu. Anak itu gimana orang tua. Jadi kalau Anda berharap anak-anak Anda baik, ubah dulu dirimu. Kalau Anda berharap anak-anak Anda mengasihi Anda, perbaiki dulu caramu mengasihi anak-anakmu. Ada orang tua yang maksudnya sayang, tapi jadinya salah. Ada yang orang tua yang ingin anaknya jadi lebih baik, tapi selalu kesannya mengkritiki anak ini. Ini kamu nih kok, sekarang kamu kok bajumu kok gini, kamu kok makin gendut, kamu kok makin gini, makin gitu, makin... anaknya makin stres, bukan makin cantik. Akhirnya dia jadi ngerasa kayak gak ada self love. Orang tua aku aja lihat aku jelek sekali ya, gini gitu. Saya juga bilang kok sama anak saya, kamu harus kontrol makanmu kok, kamu terlalu endut kok. Kalau endut tuh jadinya nggak sehat, gini gitu. Kamu lihat nih orang yang cakep-cakep, badannya proporsional. Kamu lihat papi mami olahraga, itu maksudnya biar sehat. Kita harus banyak gerak, apa-apa. Jadi ngasih taunya tuh bukan karena kamu jelek. Tapi kalau kamu gendut, kamu bakal jadi terlalu jelek dan nggak sehat. Dan kita bilang, nah saya sama suami saya, puji Tuhannya kami olahraga ya. Jadi anak-anak tuh lihat, kenapa papi mami olahraga? Ya biar kita tuh sehat. Kamu suka makan, at least kamu harus mau gerak, kayak gitu-gitu. Itu aja masih nggak ngerti kok, masih susah. Apalagi kalau kita jadi orang tua bilang, kok jeleknya kamu, kok kamu gendut gini jelek, kok nggak ganteng kamu nih anak mami tapi kok gendut jelek gini. Nah, minder anak kita. Jadi cara memberitahunya tuh juga, duh capek dah intinya punya anak tuh, kalau dipikir-pikir tuh emang angel kok, capek kok. Mau cuti punya anak nggak bisa udah ada anaknya kan? Boleh nggak cuti dulu nih punya anak? Nggak boleh kan? Sudah ada anaknya gitu. Makanya kalau yang sering sekali bilang, kapan saya punya anak, ini siap nggak sebetulnya? Saya sama suami yang sudah sangat mempersiapkan diri aja, aduh capek. Apalagi yang 24 jam sama anak tuh wanita-wanita luar biasa, bapak-bapak luar biasa kalian. Karena kita butuh juga waktu tenang kan. Nggak tahu kalau jiwa orang tuanya ekstrovert ya. Kalau saya introvert ini, saya masih butuh waktu tenang soalnya. Tapi bagaimana kita mendidik anak kita, itu akan mengubah nasib kehidupan kita ke depannya. Mengubah dunia ini seperti apa jadinya. Kenapa saya selalu bilang, orang tua itu sangat penting didik anak dalam jalan Tuhan, tolong jadi contoh dan lain sebagainya. Karena kita butuh manusia-manusia yang dalam Tuhan. Dunia ini udah tua. Alam ini Tuhan lagi shuffle ya, lagi mau diperbarui lah gitu ya, mau diperbaiki. Bagaimana cara Tuhan memperbaiki? Kalau ini saya bilangnya zaman kiamat kecil. Bukan kiamat besar gak ada yang tahu kapan. Tapi ini zaman kiamat kecil. Jadi akan merata. Enggak dalam satu waktu, tapi akan merata. Terjadi bencana-bencana yang ya banyak korban jiwa, iya. Alam itu kayak banjir kemarin itu kan istilahnya kayak gimana ya, alam itu kayak diperbarui gitu loh, kayak di reset ke awal gitu. Nah itu nanti akan merata, bukan merata di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Itu kami menyebutnya sebenarnya kiamat kecil. Kiamat kecil tuh korban jiwanya lumayan banyak, ada perubahan kehidupan di daerah itu gitu. Dan itu akan secara merata, berganti-gantian. Ya, ada yang gempa, kebanyakan sih dengan air ya, banjir. Kalau banjir kadang juga
rata-rata diikuti tanah longsor. Di beberapa titik pun ada gempa. Di beberapa negara ada tanah yang terbelah. Ya kayak gitu-gitulah. Tapi semua tujuan Tuhan untuk mengembalikan bumi ini loh. Karena manusia ini sudah terlalu tamak. Bumi ini udah terlalu rusak. Makhluk Tuhan kan bukan cuman kita ya. Di bumi ini kan tanaman pun, tanah itu pun ada rohnya gitu loh. Jadi semua harus diperbaiki untuk diri kita juga ke depannya. Makanya itu perlu, makanya saya udah pesan dari 2024, hiduplah dalam jalan Tuhan biar nggak keburu gila ya dengan segala sesuatu yang terjadi, biar kita nggak keburu gila. Belum lagi dengan kondisi ekonomi dunia yang nggak karu-karuan nantinya, kelaparan dan lain sebagainya. Ya dunia ini memang bukan dalam keadaan yang baik-baik saja. Kenapa seperti itu? Kenapa Tuhan tega gini gitu? Yang tega bukan Tuhan, yang brengsek kita manusia. Karena kita lebih banyak hidup dalam dosa. Manusia yang benar-benar ikut Tuhan sekarang tuh nggak ada. Paling cuman 0,0002% dari seluruh umat manusia. Yang lainnya kenal Tuhan tapi juga hidupnya terikat pada dunia. Yang berdoa dengan sungguh-sungguh ke Tuhan itu sedikit sekali. Kenapa nggak capek-capek saya bilang bertobat, kembali ke jalan Tuhan, Setidaknya lebih banyak yang berdoa. Bertambah kadarnya gitu ya. Daripada yang kesetanan, walaupun di antara miliar-miliaran manusia ini, yang ikut live ini cuma sedikit, tapi setidaknya kan ada yang denger, jadinya bertobat gitu. Karena itu sesuatu yang kita butuhkan nantinya. Orang-orang di dalam Tuhan, orang-orang yang mau berdoa ke Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang punya tindakan perbuatan yang benar sesuai firman, itu yang dibutuhkan. Makanya didiklah anak-anak Anda seperti itu, supaya mereka tidak hidup dalam dosa dan dalam penderitaan, supaya tidak mendatangkan bencana lagi bagi dunia. Betul, dunia semakin tua, tapi boleh dong kita punya anak-anak yang hidup di jalan Tuhan, yang nantinya setidaknya menjadi tiang doa bagi dunia, bagi keluarganya. Itu penting. Itu harapan kita. Ya. Karena kita adalah, ya maksudnya saya dan Bu Ami itu sudah melihat gitu. Sampai tumpah. Sampai saya pernah ngucap ke Bu Ami gini, Bu, apa ntar anak saya nggak usah nikah aja ya, saya bilang. Saya nggak kebayang nanti kalau anak saya dewasa, dunia ini kayak apa. Belum lagi kalau waktunya anak cucu kita, Bu, waktunya cucu-cucu kita, dunia ini sudah kayak apa, Bu. Sekarang aja kayak gini, manusia nggak kenal Tuhan banyak. Lebih banyak perbuatan-perbuatan dosa, ngeri dunia ini, Bu, saya bilang. Kalau kita melahirkan, kalau anak-anak kita lagi dia nikah, dia punya anak lagi, kok kayaknya kasihan cucu kita, saya bilang gitu. Atas apa yang kita lihat untuk terjadi nanti tahun-tahun ke depannya kalau manusia nggak dalam Tuhan gitu ya. Kayaknya hidup itu lebih banyak beban dan ketakutannya gitu loh ya. Kalau nggak dalam Tuhan itu, kalau ngelihat tahun-tahun ke depan, kita yang udah ngelihat aja jadinya kayak, kok serem gini gitu. Sampai saya berpikir anak saya nggak usah nikah aja apa ya. Daripada dia nanti ngelahirin cucu saya harus menjalani kehidupan yang mengerikan, aduh nggak kebayang deh gitu ya. Tapi Bu Ami bilang nggak bisa gitu, karena dunia ini juga membutuhkan orang-orang yang dalam Tuhan. Doakan anak cucu kita supaya mendapatkan pasangan yang di dalam Tuhan, dan mereka pun jadi manusia-manusia yang dalam Tuhan, dan kita didik dengan benar, supaya mereka nanti ya dalam keadaan dunia seperti apapun, mereka lah yang jadi orang-orang yang tetap masih ke Tuhan gitu. Karena dunia butuh itu. Walaupun ya menurut saya sih ngeri sekali, malas dah aku cerita ya, tapi yang pasti bener ke depan tuh hidup makin berat. Makanya saya selalu pesan sama kalian, hidup itu akan makin berat, terutama kalau Anda nggak punya Tuhan dalam hidup Anda. Tapi kita nggak bisa egois dengan bilang kayak menolak kehendak Tuhan ya. Nanti anak saya bilang nggak usah nikah, pelan anak kita ada jodohnya gitu, nggak bisa. Ya dunia akan tetap berjalan. Makanya supaya hidup anak kita baik, kita didik dia dalam Tuhan. Cari pasangan yang dalam Tuhan ya, itu ngomong dari kecil. Arti kata dalam Tuhan itu seperti apa? Oh, punya hubungan yang baik dengan Tuhan.
Ya tadi saya bilang doa itu hanya di permukaan. Kalau kayak kulit nih ya, kulit manusia nih, ini kan ada lapisan-lapisannya. Doa itu lapisan paling luarnya. Ya. Anda harus masuk sampai ke dalam untuk punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Masuk sampai ke dalam tuh maksudnya gimana? Membiarkan Tuhan hidup dalam diri Anda dan menjadi pelaku firman tadi. Cara membiarkan Tuhan hidup dalam diri Anda adalah dengan melakukan firman Tuhan, bukan hanya dengan sekedar berdoa. Kalau firman Tuhan suruh Anda berserah, berserah. Firman Tuhan suruh Anda mengampuni, mengampuni, itu dulu. Jangan bilang mau jadi pelaku firman yang berat-berat, saya mau pelayanan gini, pelayanan gitu. Sudah mengampuninya belum? Karena firman Tuhan berkata kalau kamu mau beribadah dan kamu punya masalah dengan seseorang, pergi dulu kamu minta pengampunan dan mengampuni dia dulu. Baru kamu kembali untuk ibadah. Berarti itu sudah yang paling dasar. Kalau sampai hari ini di hatimu kamu belum mengampuni, berarti kamu belum jadi pelaku firman. Jangan ngerasa sudah. Sudahkah kamu mengampuni? Sudahkah kamu melepaskan semua rasa kesal, marah, sedih, kecewamu itu karena perbuatan orang lain dalam hidupmu atau bahkan karena perbuatanmu sendiri? Untuk menjadi sempurna melakukan firman memang kita nggak bisa. Tapi kita berusaha. Apalagi untuk yang basic-basic masalah hati. Saya nggak bisa mengampuni, kamu bukan nggak bisa, kamu nggak mau. Karena kamu lebih pentingin egomu. Ya, ini kepala kita kecil, egonya jangan lebih gede dari kepalanya. Egomu jangan ngelewatin ubun-ubunmu. Untuk punya hidup yang benar, jadi pelaku firman. Makanya sekali lagi itulah gunanya membaca firman Tuhan. Apa yang mau dilakukan kan nggak tahu ya kalau nggak baca ya. Terus berharap dapat bisikan, dapat tuntunan Tuhan berupa bisikan. Udah deh. Sepenting apa sih lu Tuhan suruh bisikin lu satu-satu, padahal sudah ada firman Tuhan yang lu nggak ikutin juga. Ngikutin firman aja nggak, berharap dapat bisikan. Dibisikin setan, say. Yang ada, iblis yang bisikin kamu. Bukan Tuhan yang bisikin kamu. Karena Tuhan juga bilang, aku udah menyampaikan semua dalam firman Tuhan. Kenapa kamu nggak baca juga? Tapi malah minta tuntunan satu persatu. Manusia ini emang banyak maunya. Lah dulu dikasih tuntunan pada nggak nurut. Saiki minta mati-matian satu-satu dituntun. Saya sama Bu Ami itu bisa dibilang kita tuh punya privilege lah. Kita doa, kita dapat jawaban, kita doa, kita dapat jawaban gitu. Itu aja ya. Kita mendapat jawabannya justru dari firman Tuhan. Dan Tuhan berikan secara hikmat kepada kita juga. Kayak diingetin ada firman Tuhan yang seperti ini. Itulah gunanya Anda baca firman. Bukan jawaban yang Tuhan kayak kasih jawaban audible, ngoceh gitu. Enggak. Tapi semuanya dari firman Tuhan. Nah, terus ente kagak mau baca firman, gimana ceritanya? Minta tuntunan. Sama kayak ketika live nanya, kalau saya gimana, apa pesan Tuhan untuk saya? Apa pesan Tuhan untuk saya? Pesan Tuhan untuk semua manusia itu sama, say. Hidup dulu di jalan Tuhan, bersihin dulu hatimu. Kayak spesial kali minta pesan satu-satu. Aku aja gak dapat pesan satu-satu. Kita tetap mempelajari firman, baca firman, kita tetap berusaha mencari jawabannya. Itu cara Tuhan memberi jawaban tuh dari pelajaran tau. Karena manusia tuh gak bisa kok cuma dikasih jawaban gitu. Sama, saya pun juga sama. Tuhan kasih kita pelajaran, itu cara Tuhan memberi jawaban. Dari situ langsung dikasih hikmat. Jangan kayak penting-penting amat lah kita nih ngotot mendengar suara Tuhan. Tapi kita gak mau sama sekali baca firman Tuhan. Umat Tuhan bukan cuma kita, say. Karena itulah gunanya firman Tuhan itu dibukukan. Biar kita bisa membaca.
bisa punya tuntunannya. Udah dikasih tuntunan nggak mau dibuka, tapi ribet terus. Tuhan mau apa dalam hidup saya? Tuhan mau apa dalam hidup saya? Yang Tuhan mau sudah Tuhan nyatakan. Di mana kamu ditempatkan, apa yang terjadi dalam kehidupanmu, itu semua atas kehendak dan perkenanan Tuhan. Kau aja nggak mau terima, terus kau tanya lagi Tuhan mau apa dalam hidup saya? Ya Tuhan sudah menyatakan kok, kamu harus di sini, lakukan yang terbaik, hidup sesuai kehendak Tuhan. Itu aja tugasnya. Lagi ditanya Tuhan maunya apa? Kamu tuh yang maunya apa, bukan Tuhan yang maunya apa. Kamu maunya maumu diikutin ya nggak iso toh. Piye toh. Jadi marah juga nih. Cici jadi sambil bersih-bersihin muka ambil ngomel. Kalian pada diem aja lagi diomelin gitu kan. Nggak ada yang komen, nggak ada yang apa. Gimana sih kalian nih? Suka emang diomelin apa gimana? Pada diem aja nih. Yang nonton dikit nih, abis kena restriction soalnya. Yang nonton cuma 30 orang, diem lagi. Kan berasanya Cece ngomel terus kalian kayak diem gitu loh. Jangan gitu dong, jadi nggak enak. Tapi kenyataannya kan demikian gitu ya. Bingung nyari si Firman. Guston sih, kacau Guston. Jadi nggak enak kan kita ngomong pada diem gitu. Kayak ngomelin orang suaranya diem gitu. Sambil bersih deh nih, bentar lagi mau mandi. Terpesona aja, kayak terpesona dimarahin sampai bengong gitu ya. Karena manusia tuh banyaknya gitu, aku sudah berdoa aku udah berdoa lu kate doa lu cukup, nggak cukup say. Doa-doa kita itu yang Tuhan mau tuh bukan cuma kamu berdoa. Doa tuh hanya sebagian kecil dari firman Tuhan. Masih banyak firman Tuhan yang lain yang harus dijalanin itu loh. Makanya agak paham-paham. Kalau berdoa tuh cuman tugas yang paling seece gemengnya dalam firman Tuhan itu say. Masa dari buku setebel itu, Alkitab setebel itu yang kamu dapatkan cuman kata-kata berdoa aja. Banyak sekali say. Dalam situ tuh tuntunannya tuh. Yang kamu ingat cuman berdoa aja karena itu yang paling gampang. Yang lainnya paling susah. Doanya merongrong lagi sama Tuhan. Tuhan kenapa begini, kenapa begitu? Kebanyakan baca ensiklopedia waktu kecil kenapa begini, kenapa begitu. Heran kan. Saya juga dulu kenapa begini, kenapa begitu sih. Tapi setelah membaca firman Tuhan udah nggak begini begitu lagi. Ya udahlah, emang udah jalannya, emang udah kehendak Tuhan. Apa yang mau dikata kita ikutin aja. Makanya kemanapun kita melangkah dalam hidup ini ya sudah ikutin aja, ya kan? Orang permintaannya segambreng. Wajar sih, namanya manusia ya, banyak keinginan tuh masih wajar emang. Berarti kamu manusiawi. Tapi hidup yang baik itu adalah hidup yang tidak manusiawi. Jangan terlalu manusiawi, say. Sifat-sifat kemanusiaannya itu harus agak dikekang gitu ya. Kan tadi disuruh menjadi serupa dengan gambaran Tuhan. Berarti sifat-sifat yang terlalu manusianya jangan diikutin. Kan manusiawi seneng duit. Masih nangis tuh anakmu tuh saya. Suruh tenangin diri dulu. Dengan keras hatinya dia tuh. Coba lihat dia, masih nangis gak dia? Terakhir mas. Dia nggak bisa nggak tenangin diri sendiri tuh. Kamu nggak ada nggak yang peluk dia tuh loh, dia tuh sedih. Nggak biar dia. Coba belajar, panggil dia sini. Nggak belajar untuk tenangin diri dulu. Nggak bisa nggak orang tuh anak masih sekecil tuh suruh tenangin dirinya sendiri tuh. Anak saya yang gede tuh soalnya keras ya. Dia kalau sedih tuh biasanya dia pasti cari saya mau dipeluk. Tapi tadi saya bukannya saya peluk, saya masih kayak nasehatin dia. Bapaknya suruh dia tidur. Kepikiran juga saya sama dia tuh walaupun dia punya keonan sendiri. Ya, tapi anak harus belajar. Kita nggak bisa terus mengcover anak kita seumur hidup kan. Kadang-kadang jadi orang tua tuh udah bertentangan sama hati kita ya. Kalau kita sayang anak kan kadang kita mau kasih aja biar cepet, biar ringkes gitu juga kan. Karena kita sayang sama dia. Anak kecil itu Anda harus rajin peluk anak Anda loh ya. Kalau dia sudah mulai remaja, mungkin dia sudah nggak mau dipeluk, anak laki-laki kamu pegang bahunya. Sininya. Biar
Kenapa bahunya secara psikologis tuh kayak bahu tuh memberi kekuatan gitu. Dia kan harus tumbuh jadi laki-laki yang kuat, yang bisa memimpin gitu ya. Jadi bahunya. Kalau anak perempuan yang harus paling sering dielus tuh apa? Punggung. Karena punggung itu kalau dielus memberi kenyamanan, memberi ketenangan. Perempuan itu psikologisnya dari kecil itu butuh kenyamanan dan keamanan. Jadi kalau dielus punggung dia tuh nyaman, ya. Saya waktu kecil mau tidur selalu papi saya usap-usap punggung. Kebiasaan sampai gede. Sekarang gede kalau mau tidur kadang saya bilang sama suami saya, elus-elus dong punggungnya. Gitu. Karena itu memberikan kenyamanan. Anak saya yang kecil minta sih dilus-elus punggungnya. Nyaman rasanya. Coba kamu, kalau dilus-elus punggungnya gimana? Enak. Kalau dulu saya ingat nih, ada seseorang yang pernah saya peluk, terus saya elus punggungnya. Waktu itu saya masih umur 20 lebih lah, ya. Saya peluk, saya elus punggungnya. Paling cuma pelukan singkat, saya elus punggungnya. Dia bilang, kok beda ya rasanya dipeluk sama kamu ya? Kayak tenang banget, karena dielus aja punggungnya. Ngantuk. Udah biarin dia tidurnya. Begitu dia butuh 200 rombak. No, kan? Kalau anak melambai, ya berarti anakmu harus dinasehati, Guston. Ngasih tahu dia jati dirinya dia. Kalau kamu tuh laki-laki, kamu tuh harusnya begini, begini, begini. Dari kecil kan sudah harus dikasih tahu itu, biar anaknya nggak salah ya, nggak salah arah ya. Masa dibiarin anaknya melambai? Agak gendeng-gendeng juga pernyataannya Guston nih. Lama-lama Guston ini agak stres juga saya rasa nih ya. Mungkin Guston stres gara-gara hujan tuh dekat rumahnya banjir tuh ya. Jangan sampai lah anak kita salah jalan, harus dinasehati ya. Kadang-kadang tuh dari kecilnya udah bener, lingkungan lagi nanti tuh, aduh susahnya. Gitu kalian terus ngotot mau punya anak, bisa urus nggak? Ini aja saya udah, kalau ada yang mau ngurusin anak saya, mau saya titipin, kandung aja nggak ada yang mau. Semua sibuk mengurus anak masing-masing ya. Kakak saya sih masih mau kalau saya lagi traveling tuh kan, dia mau bantu ngeliatin anak saya. Jadi ya seperti itu tadi yang saya sampaikan. Jangan sibuk kita nih merasa kita nih kepentingan amat, apa Tuhan harus berbisik sama kita satu persatu. Kita yang sadar diri, apa yang belum saya lakukan untuk Tuhan. Firman-Nya Tuhan sudah saya ikutin semua belum? Kalau belum ya berarti ada yang harus saya perbaikin dong. Gitu. Tuhan terus disuruh melihat ke diri kita nggak pernah berkaca diri. Aduh, emang mau gampangnya aja. Suruh ngaca aja sulit sekali loh. Nggak punya kaca kah di rumah? Kayak saya dulu pertama kali pindah rumah nggak punya kaca tau. Sekarang punya kaca, udah beli. Walaupun kacanya yang sama lemari. Harus punya kaca, harus bisa berkaca. Kaca yang paling benar itu sebenarnya firman Tuhan lagi. Untuk tahu kita salah atau kita benar, ya kembali lagi ke firman Tuhan. Ternyata sepenting itu ya saya firman Tuhan. Ya Allah. Manusia-manusia ini emang perlu dipanggilin Yanto biar dinyanyiin semua sama Yanto. Dikasih lagu bukan Taman Firdaus, kasih lagu Wahai Manusia ya. Pernikahan sekarang banyak yang child free ya. Sebetulnya kalau ditanya boleh apa enggak, boleh aja, itu pilihannya dia. Manusia kan boleh memilih hidupnya dia ya. Tapi kalau menurut perkenanan Tuhan gimana? Tetap semua orang tuh sebenarnya sesuai firman harus tetap, kalau yang Tuhan perkenankan punya anak ya harus tetap melahirkan anak-anak itu gitu loh. Tapi kalau manusia kan enggak semuanya yang mau ikut kan. Kayak kakak sepupu saya nih ya, dia itu seharusnya punya 4 anak. Tapi kebobolan yang ketiga nih, ntar Januari dia lahiran. Dia udah mau tutup pabrik tuh ya. Sekarang kan tutup pabrik, dia mau vasektomi kakak saya. Istrinya suruh vasektomi. Saya bilang sama dia, Koko jangan vasektomi. Saya bilang, kenapa seperti itu? Karena saya harus kasih tahu, anak yang lahir dari kalian itu seharusnya 4. Kalau kamu vasektomi, berarti kamu menolak kehendak Tuhan. Anak yang harusnya lahir itu kan nggak bisa lahir karena kamu tuh vasektomi. Kamu memutus gitu loh. Gini aja, seperti yang saya lakukan. Ya, saya dan suami itu bukan yang
apa sih, suami vasektomi, saya yang diikat indung telurnya, bukan gitu. Karena itu nggak boleh. Kita nggak pernah tahu kalau Tuhan punya rencana kita dikasih keturunan lagi, tapi kita harus lahirin. Cuman kalau kamu udah vasektomi, kan itu berarti kamu memutus gitu loh. Ya udah, kamu boleh pakai pengaman kah? Boleh kamu tuh KB yang apa sih? Orang bilang KB apa sih? Saya nggak tahu, saya nggak KB soalnya. KB apa sih? KB banyak banget kan? Ya kamu pilih lah, yang intinya tuh ya gini. Kamu nih berusaha menjaga. Kalau sampai tetap bobol dari apa yang kamu jaga, kamu tetap udah pakai KB apalah terserah kamu, tapi kamu tuh bobol, ya udah itu kehendak Tuhan gitu loh. Kamu udah pakai KB apa sih? Nggak tahu lah nama-nama KB itu, karena saya nggak KB. Kalian yang tahu, kalian pikir sendiri dah ya. Berarti steril itu salah ya, Ke? Sebetulnya begitu, karena kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu gitu loh ya. Tapi tetap sebagai manusia jangan kebegoan, kagak ada ngejaga-jaganya. Udah tahu nggak ada kemampuan nih, nggak dijaga sama sekali, tetap aja ya salah juga. Walaupun menjadi kehendak Tuhan sekalipun, ya kamu tuh harus tetap ini apa namanya, jaga juga gitu loh. Kayak saya jaga. Makanya kalau sampai terjadi kehamilan, berarti itu kehendak Tuhan. Seprinsipnya seperti itu aja. Kita jaga. Kalau sampai terjadi kehamilan, itulah kehendak Tuhan. Ya sudah, terima gitu loh. Tapi bukan berarti kamu juga goblok-goblok nggak jaga sama sekali, gas aja. Nanti kalau hamil berarti kehendak Tuhan. Ya kalau kayak gitu anakmu memenuhi rumahmu banyak sekali, say. Ya bisa bikin ke-12-an bukan ke-11-an lagi kalau kayak gitu. Pinter juga lah, logikanya juga dipakai. Tapi bukan berarti kamu apa sih, kayak kamu yang jadi ngatur menutup jalan itu gitu loh. Akhirnya kakak saya memutuskan dia pakai KB aja, istrinya pakai KB aja, nggak tahu KB apa, terserah dia, pilih dah hidupnya dia kan. Yang pasti bukan kamu tuh menutup sama sekali kayak vasektomi atau ikat indung telur. Nah itu nggak boleh sebetulnya ya. Karena ya kita nggak tahu lah Tuhan punya planning apa lagi dalam hidup kita, mau punya anak berapa. Ada temen saya yang harusnya anaknya tuh 7, tapi di anak keempat dia sudah tutup. Waktu itu belum kenal gitu. Ya akhirnya ada hal-hal yang harus dibayar. Masalah dalam hidupnya yang seharusnya bisa selesai ketika dia anak ke-7 itu lahir, ya jadi harus dia terusin terus umur hidup tuh masalah. Ya apa boleh buat, sudah terjadi dan sudah pilihannya dia saat itu. Karena ya zaman sekarang memang punya anak 7 tuh berat sih, say. Ini anak 2 aja, biaya sekolah, biaya apa-apa tuh mahal, say. Ya kecuali kamu mau anakmu sekolah ala kadarnya, ya nggak tahu lagi ya. Makan juga misalnya, ya udahlah makan. Ya anakku makannya banyak soalnya, say. Jadi aku berpikir kayak susah juga punya anaknya. Ya gitulah ceritanya itu ya. Jadi kita hidup itu nggak boleh kita menentang kehendak Tuhan. Tapi kan manusia ini banyak yang karena berpikirnya terlalu modern tuh loh. Ya udah nggak usah punya anak aja. Ya udah kita langsung steril aja. Waktu saya nggak ngerti, menurut saya itu hal yang normal. Saya juga misalnya saya cuma mau punya 2 anak aja, ya sudah steril aja gitu. Anjing saya aja nggak boleh disteril, tau nggak? Saya kan punya anjing tuh perempuan, betina ya penyebutannya, perempuan. Saya tuh nggak mau dia hamil gitu, karena kan saya nggak perlu anak anjing, saya nggak mau punya anak anjing. Tapi waktu saya mau mengucapkan kata steril itu kok nggak boleh. Saya mau steril dia tuh kok nggak boleh gitu. Saya tuh nanya juga ke Bu Ame, anjingku ini nggak boleh disteril ya? Nggak boleh, harus ada anak yang lahir dari anjing ini. Berapa? 3. Ya udah biarin aja anjing kita menyelesaikan dulu tugasnya ya, beranak cucu dia sampai 3 anaknya dia, baru boleh kita steril. Kalau udah 3 tuh boleh saya steril anak anjing saya. Tapi kalau dia belum melahirkan 3 anak, saya nggak steril dia. Ini permasalahan anjing aja kayak gitu loh, nggak boleh disteril sampai anaknya keluar 3. Pomeneh manusia gitu loh ya. Jadi kalau orang yang child free itu ya kembali lagi itu keputusannya mereka. Tapi sebetulnya ya seperti itu. Cuman ya udah sih, hidup sendiri-sendiri ini terserah kamu aja sih. Saya hanya kasih tahu aja yang benernya. Seperti apa yang harus disampaikan, kembali ke manusianya. Contohnya nih, saya juga sering bilang kayak gini. Teman-teman saya kan bilang, Siska, ayo biar kulit kita bagus, kita suntik rejuran. Ayo kita skin booster yuk. Ayo kita diapain lah mukanya. Intinya disuntik-suntik lah.
semua pada bilang kalau kamu nggak pakai suntikan, kamu cuman skincare aja, itu nggak akan nendang. Sampai dokternya juga bilang kayak gitu. Sebenarnya dokter tuh juga ya karena cian say, karena duit, ya kan. Tapi Tuhan nggak izinkan. Jadi kalau muka saya ini, saya hanya memang pakai skincare dan apa yang saya konsumsi dari dalam aja. Sama no stress. Teman saya tuh udah pada skin booster, disuntik, saya nggak boleh. Dan saya bilang sama mereka, aku nggak boleh skin booster, aku nggak boleh rejuran, aku nggak boleh semuanya, karena itu udah campuran bahan kimia yang disuntikkan ke kulit. Tuhan gak izinkan, tapi kalau lu mau lakukan itu pilihan lu, itu terserah lu. Contohnya kayak operasi nggak boleh. Walaupun saya gemes dengan hidung saya, pingin saya ubah, saya pingin mata saya dibuat lipetan, itu nggak boleh. Dan saya tidak lakukan. Apa yang nggak boleh saya nggak lakukan. Tapi kalau ada teman saya yang membuat pilihan dia mau operasi, saya juga nggak akan koar-koar. Oh nggak boleh lo, itu dosa lo apa-apa. Ya wes, itu pilihanmu. Kita nggak bisa interupsi hidup orang. Tuhan aja kasih dia kehendak bebas kok kamu nih mau mengelarang-larang orang. Ini manusia nih emang kebiasaan. Tapi saya memberitahu yang terbenar menurut hikmat yang Tuhan berikan. Yang benernya begini. Masalah kamu mau ikutin yang gak benar, itu pilihanmu. Nggak ada yang saya nggak berhak ngelarang kamu. Sama seperti firman Tuhan menuntun kita ya. Sudah dikasih tahu di firman Tuhan, lakukannya seperti ini, A, B, C, D, E. Lu pilih lakukan yang berlawanan, yang bertentangan, itu pilihan lu. Apakah Tuhan pernah paksa kamu, seret kamu? Tidak. Apalagi kita manusia, kita mau seret dia, ya nggak boleh lah. Itu udah pilihan hidupnya dia. Semua resikonya juga bukan kita yang nanggung, tapi dia. Yang penting kita memberitakan kebenaran. Tadi saya nongkrong sama teman-teman saya, bukan nongkrong, Christmas brunch sama teman-teman saya, kita ada janjian gitu. Ini teman saya udah 18 tahun berteman. Sampai bosen ya ngeliat teman udah 18 tahun, mukanya dari zaman ABG labil sampai sekarang gitu ya. Sudah hafal banget, sampai teman saya bilang cuman sama kalian aja kayak bisa jadi diri sendiri, bercanda-bercanda apa kayak gitu, kalian yang ngertiin banget kayak gitu kan. Ya udah 18 tahun berteman, sampai udah blenek kayaknya tahu kisah-kisahnya semua gitu kan. Dari zaman gila, zaman waras, setengah gila lagi, setengah waras lagi gitu. Dan mereka adalah puji Tuhannya orang-orang yang tidak menghakimi saya tapi menerima saya. Tidak pernah memandang ada yang aneh pada saya. Tapi mereka sudah tahu karakter saya seperti apa. Jadi dengan apa yang saya miliki, mereka udah tahu. Ini orang emang dari dulu nggak pernah aneh-aneh. Emang orang ini begini-gini-gini gitu. Bukan orang gila yang suka belajar gini, belajar gitu. Jadi dari saya melayani pun mereka sangat welcome gitu. Sahabatnya bukan 6 Guston sebenarnya, banyak yang lagi di luar negeri teman-teman saya tuh. Sampai banyak kali lah. Kami tuh berberapa ya di grup itu, hampir 10 orang kayaknya. Tapi banyak yang udah keluar negeri juga. Ada teman saya yang orang Korea, memang orang Korea. Ada yang sekarang udah di Singapura ikut suaminya, ada yang di Amerika. Ya udah jauh-jauh, jadi kita biasanya ngumpul sama yang bisa aja. Ada yang di Jakarta, ada yang di Makassar, udah jauh-jauh lah. Jadi ngumpul sama yang bisa aja. Jadi teman-teman saya ini memang bukan teman-teman yang bisa saya tuh terus bicara tentang ketuhanan sama mereka. Saya bilang sama Helena, saya bilang ini teman-teman saya ini emang teman-teman gaya. Kenapa saya bilangnya teman-teman gaya? Ya kalau saya ngumpul sama mereka itu pasti pilih tempatnya itu ya mereka ya sesuai standarnya mereka lah ya, yang agak bagus-bagus gitu. Terus yang gaya-gaya lah, makanya saya bilang teman-teman bergaya gitu. Pakai bajunya juga harus yang lebih rapian kayak gitu kan, ada ininya ya. Makanya itu saya bilang pentingnya kita tuh bisa masuk ke banyak level lah gitu ya. Dan kalau sama mereka itu pasti obrolan itu ya sekitar kayak jarang ngomongin orang sih. Kita jarang ngomongin orang. Mereka tuh lebih sering kayak ceritain tentang apa yang mereka alami, ke masalah-masalah mereka, kayak hanya untuk melepaskan beban gitu ya. Karena buat kita semua tuh ngomongin orang tuh nggak penting. Kayak kita nggak tertarik sama kehidupan orang, kita lebih tertarik untuk melepaskan beban kita, refreshing gitu. Menceritakan apa yang lagi kita alamin, menceritakan orang-orang yang unik-uniknya tuh dalam artian yang mengganggu ke kehidupan kita. Jadi sesuai pengalaman kita. Terus ya itu kadang ngomongin barang
yang dipakai, skincare lu apa sekarang, perawatan lu apa, yang kayak gitu-gitu. Jadi saya sama mereka justru nggak pernah ngomong ketuhanan. Orang tuh kan ada apanya ya, ada waktu-waktunya. Nggak 24 jam kita ngomong ketuhanan terus gitu. Kamu akan enek orang tuh sama kamu. Dan saya tidak pernah menjudge mereka, misalnya kayak kemarin teman saya ada yang operasi gitu ya, saya nggak pernah ngejudge. Saya bilang, ngapain lo operasi kayak gitu, tuh dosa lo, nggak pernah. Saya cuma bilang, oh ya, kamu operasi, oh iya ya, emang tambah bagus sih bentuknya kayak gitu doang. Tapi saya nggak ngejudge yang kayak saya bilang, wih lu dosa, lu nggak boleh operasi gini gitu. Kalau saya ditanya, kamu nggak mau operasi, saya bilang nggak boleh. Kalau saya dosa gitu, saya nggak operasi. Tapi kalau kamu melakukan itu, saya nggak ngejudge. Bukan berarti karena kita nih sudah tahu itu salah, itu benar, kita terus gampang ngejudge orang. Gak boleh. Orang juga jadi gak nyaman sama kamu. Loh, berarti Cici gak menuntut mereka ke jalan Tuhan. Ada caranya. Kamu jangan sampai bikin orang malah kepahitan sama kamu. Ya. Teman-teman saya ini kalau ada apa juga mereka tuh cerita. Jadi ketika cerita itu yang jadi masalahnya mereka, kita bisa sambil mendengarkan sembari memberi masukan yang menenangkan mereka dan mengingatkan mereka ke Tuhan. Tapi kalau kita duduk di satu meja, sejak awal kita adalah orang yang langsung berkoar-koar, langsung kasih pidato, apakah kira-kira mereka akan nyaman dan mendengar? Saya rasa jadinya bosen ya. Nanti kayaknya kalau pertemuan berikutnya, ada brunch berikutnya, ada dinner berikutnya, saya nggak diajak deh. Karena ngumpulnya tujuannya bukan untuk dengerin saya pidato. Bukan untuk jadi ada pendeta di situ gitu loh. Walaupun saya juga bukan pendeta. Bukan untuk tujuannya dengerin saya mengomentari mereka salah atau benar gitu. Jadi tidak selamanya ketika kita duduk dengan orang yang kita bahas tentang Tuhan terus. Kamu masuk ke orang itu harus tahu caranya. Beda dengan Anda hadir di live ini, Anda udah tahu tema live ini memang kita selalu bicara tentang Tuhan. Kadang saya bicara tentang kehidupan. Inilah yang jadi kesalahan ketika banyak orang mau mengajak orang ke Tuhan, tapi nggak bisa nempatin diri sendiri. Kalau nggak didengerin, kamu langsung menghakimi dia. Susah emang sama kalian nih, kalian ini manusia-manusia dunia, kalian ini banyak bikin dosanya. Nah, repot, ya kan? Repot kalau kayak gitu. Orang malah muak sama kamu, lu udah paling ketuhanan. Enak, masuklah dengan pelan. Satu keyakinan semua, sahabat yang 5 itu, enggak lah, teman saya ada yang Hindu, Buddha, Kristen, Hindu, Katolik. Yang Muslim, ada nggak ya dalam satu grup saya itu yang Muslim? Kayaknya belum ada yang Muslim deh dalam grup saya. Hindunya ada. Ada Muslim yang di Singapura tuh Muslim, bapaknya Muslim. Dia Muslim. Dan Kristen. Makanya saya bilang tuh, saya tuh nggak ngerti dengan kalian yang rasis terhadap agama tuh ya. Karena saya berkumpul tuh, teman saya agamanya ini semuanya ada gitu. Jadi kita, ya sudah, teman saya bapaknya meninggal ya saya datang ke kuburan Muslim. Memang kenapa? Kita ikut juga apanya itu tuh, kayak malam doanya dia tuh loh ya, kita hadir juga di situ. Terus teman saya yang Hindu, dia nikah secara Hindu ya saya datang. Dia bikin acara itu ya hadir kita. Kalau nikah secara Hindu itu kan yang diikat pakai tali suruh muterin apa itu tuh. Saya hadir sampai ke kampungnya tuh di Singaraja tuh, di Bengkel. Yang Buddha ya kita juga hadir di wiharanya. Apa sih kalian yang repot-repot sendiri? Kalau aku sih berteman semuanya, aku bebas kok. Agama tuh pilihanmu. Yang penting kamu tuh jalanin agamamu. Yang penting kamu ke saya, kamu nggak menggila. Udah gitu aja, sesimpel itu. Hubungan dengan Tuhan tuh hubungan pribadi, lepas pribadi. Ngapain kita ribetin? Dan kembali lagi, saya kalau ke mereka memang bukan yang ngomong ketuhanan yang gimana, tapi kami saling mengingatkan. Kenapa pertemanan tuh bisa bertahan 18 tahun? Karena kita orang-orang yang tulus di dalamnya, nggak memandang siapa orangnya, kayak gimana. Ya kita selalu ada buat teman-teman kita. Bisa jadi pendengar yang baik, bisa memberi nasihat yang baik. Karena kalau ente menggila terus,
Siapa sih mau temenan sama orang menggila terus ya? Kita juga capek ya kan? Dan saya itulah intinya, kita tuh nggak bisa masuk ke semua orang itu dengan cara yang kalau tentang Tuhan kita terus berkoar-koar dimanapun. Orang itu butuh nyaman sama kita. Kalau kamu dari awal sudah kayak si paling-paling gitu ya, orang nggak akan bisa masuk juga. Itu yang jadi masalah ketika orang-orang mau mengenalkan Tuhan tapi dengan jalan yang salah. Jadi orang santai dikit. Sampai Kristanti aja bilang, kalau ngomong sama Cece sama Bu Ami tuh kayak sama orang normal. Dia anggap kita kurang normal kali ya. Maksudnya dalam kayak orang normal tuh gimana? Kita nggak selalu melulu ngomong soal Tuhan. Kita nggak selalu ngomong soal di sini ada setan, di situ ada setan. Enggak. Walaupun kita bisa ngelihat, ya serah-serah lah, kita lihat setan pun kita nggak omong. Kecuali ada sesuatu yang kayak kemarin saya ke kafe sama Meli, terus saya bilang sama dia, pulangnya lu harus ikut saya. Lu nggak boleh pulang sendiri, dia mau naik Grab kan. Ikut saya bilang, ikut saya makan dulu, saya bilang gitu. Bukan saya sengaja mau ajak dia makan, enggak. Karena di depan kafe itu ada pohon, di pohon tuh ada Kunti saya. Kunti tuh udah mau masuk ke Meli, udah mau ngikutin. Karena energi marahnya dia tuh loh, gampang ketempelan dia. Saya nggak kasih dia pulang sendiri biar nggak kena. Saya bilang, kamu ikut satu mobil sama saya. Karena kan saya bisa jagain dia, saya bisa doain dia, biar tuh Kunti nggak ngikutin gitu loh. Kalau itu saya ngomong. Tapi nggak ada hal-hal nih, bukannya saya baru duduk di satu tempat, wih, situ ada kuntilanak loh, wih, situ ada gini, ada gini. Ya enggak lah, hidup normal-normal aja lah. Anggap aja lu nggak lihat dia ada di situ tuh. Nggak perlu gitu loh diomongin sama orang-orang tuh, santai aja. Nggak perlu kayak takut-takutin orang gitu, kesannya tuh nggak perlu. Bukan berarti juga kamu satu meja sama saya kita pasti bahas tentang ketuhanan, enggak juga. Kadang saya cuma bercanda-bercanda sama Meli, ngomongin tempat apa, tempat ini, tempat itu, bukan sama Meli aja, sama semua orang ya. Makanya Kristanti bilang sama Cici sama Bu Ami itu kayak orang normal. Kita bisa ngomongin fashion, kita ngomongin ini itu. Di saat-saat tertentu kita ngomongin Tuhan, iya. Jadi nggak selalu setiap saat. Kita bukan lagi di gereja, kita bukan lagi di tempat ibadah. Kita lagi dalam pergaulan, berteman. Cara Anda menuntun orang tuh bukan Anda menghakimi dia atau terus Anda ngoceh tentang hal itu. Kalau berteman, jadilah dulu teman. Jangan dikit-dikit ngomongin setan aja. Ngomongin kehororan aja, jangan. Biasa aja. Orang tempat ada penglarisnya, lu makan juga gua biarin lu makan. Paling kalau parah banget saya ingetin doa dulu gitu. Ada orang tuh yang kayak baru dia tahu sedikit sudah si paling gawat gitu. Biar kesannya mistik banget gitu. Gak perlu, apalagi untuk nuntun orang ke Tuhan ya, gak perlu terlalu begitu-begitulah. Biasa-biasain aja. Loh, kemarin kakak saya makan tuh, dia kan kita mau belajar makeup. Saya nggak ikut makan, saya nemenin anak saya potong rambut dulu, dia makan sama Cemeli sama anaknya. Balik-balik kepalanya migrain. Kakak saya tuh gampang banget ketempelan, kakak sepupu saya tuh, karena emosinya tinggi dan dia memang sensitif. Akhirnya saya bantu dia doa pembersihan dulu sampai muntah-muntah, baru bisa mengajar karena kepalanya migrain. Lah itu aja saya nggak bilang kok sama dia, kamu jangan makan di situ ya, situ ada ini nih. Walaupun saya tahu, biar aja dia makan dulu. Sekaligus dia belajar untuk kontrol dirinya, karena orang dengan emosi tinggi gampang ketempelan. Apalagi kakak saya, dia sensitif dengan energi. Kalau orang lain mungkin kalau kayak kalian gini ya, kalian abis ketempelan gitu, kalian cuma gampang marah, sensi, uring-uringan, tiba-tiba mikir yang jelek-jelek, hati itu kayak gedek, kayak apa. Itu bisa jadi efek dari ketempelan, walaupun emang banyak juga efeknya karena lu stres ya, saya emang banyak juga efeknya. Tapi kalau kakak saya tuh emosinya memang tinggi dan dia sensitif, jadi dia sebenarnya sudah tahu kok dia ketempelan gitu, tapi dia nggak bisa ngusir. Jadi saya yang bantu dia ngelepas. Abis ngelepasin kayak ada yang mau keluar gitu, mau muntah tapi ketahan. Saya bilang ayo ke kamar mandi dah, biar nggak muntah di situ kan. Ke kamar mandi saya doain gitu. Akhirnya dia biar aja dia coba dulu. Kemarin tuh dia ketempelan tuh udah sering banget kan. Kemarin dia ketempelan juga, saya diemin sampai dari siang jam 4-an gitu sampai jam 8 malam baru saya doain. Dia bilang gini, Cece migrain nih, Cece migrain. Mungkin Cece kecapean apa dan lain sebagainya. Tetep kok kita pergi pindah tempat makan. Di tempat makan berikutnya dia sampai tiduran di kursi gitu, saya kasihan. Baru saya bilang, sini Ce, tak doain.
Setelah saya doain kan lepas tuh. Dia bilang, nah sekarang baru nggak migrain. Saya bilang, ya udah dari tadi kan aku udah bilang sama kamu, kenapa kamu ngobrol sama orang yang itu? Saya bilang, saya udah panggil-panggil kamu, kamu ngobrol lama di situ. Akhirnya kamu ketempelan toh, tak biarin dulu kamu ngerasain. Dia bilang, jahat sekali kamu, biarin biar kamu belajar. Kenapa kamu selalu diingetin untuk kontrol emosi? Biar nggak kayak gini. Ketempelan mulu, ya nggak? Kakak saya tuh kalau energinya sama, selaras sama makhluk itu dia bisa lihat. Kalau dia bukan karunia, tapi dia ikatan keturunan, kakak sepupu ya. Jadi ada dari sisi satunya ada ikatan keturunan gitu. Jadi dia sensitif sama energi-energi kayak gitu. Tapi kalau kalian yang nggak sensitif, paling kalian jadi uring-uringan sendiri. Itu udah, kok bahuku sakit ya? Apa ya? Udah, kesetanan, say, kesetanan. Tuh, karena mereka ada di mana-mana, tapi sebenarnya nggak perlu diomongin juga. Walaupun kamu tuh kayak bisa ngelihat ya, nggak perlu kamu omongin juga sih, say. Santai aja. Kayak Kyucing tuh dia bisa lihat, nggak aja tiap hari dia ngomongin setan. Paling dia nanya ke saya, "Cie, tadi aku lihat ini ada di rumahku gini, bener nggak?" Bener. Sama orang lainnya dia biasa aja. Jadilah manusia yang normal, tau. Mau menjelaskan tentang Tuhan pun jadilah yang normal. Berteman sama semua orang. Masuk ke dalam lini-lini pertemanan itu, ya Anda, gini loh, orang itu secara otomatis akan percaya Anda, akan ikut dengan Anda, akan mau mendengarkan Anda, kalau mereka trust sama kamu. Mereka trust sama kamu dari apa? Bukan dari apa yang kamu ngomong, tapi dari tindakanmu. Kalau orang ngomong aja gampang, say. Ngomong tuh udah paling aluh. Kalau bahasa Balinya tuh aluh, paling gampang. Ngomong aja kamu terserah, ngomong aja terserah. Omonganmu tuh gak bisa dipercaya. Tindakanmu yang dipercaya. Jadi kalau kamu mau bicara tentang ketuhanan, tunjukkan dari perbuatan hidupmu. Bagaimana kamu sama pasanganmu, bagaimana kamu sama anakmu, bagaimana kamu menjalani kehidupanmu, bagaimana kamu sebagai teman ke dalam hidup mereka. Baru kamu didengar. Kalau kamu jadi temen tukang nipu, kamu bicara tentang Tuhan, kan ditempeleng mulutmu nanti sama dia ya. Kamu saya aja kamu tipu, uang saya aja kamu makan, kamu bicara tentang Tuhan, kan gitu. Temenmu enak sama kamu nanti. Kalau kamu tukang bohong gitu, arisan kamu nggak bayar-bayar, kamu udah terima uang arisannya kamu nggak bayar-bayar, terus kamu mau bicara tentang Tuhan, disentil nanti bibirmu sama temenmu, tau. Diem nggak mulutmu, bayar dulu utangmu, gitu nanti temenmu ngomong. Atau kamu jadi temen tukang gosipin temenmu, kemana-mana tuh digosipin temenmu, ya. Terus kamu bahas tentang Tuhan sama mereka. Padahal mereka tahu dari mulutmu lah gosip itu keluar, kan. Nggak disentil lambemu tuh, disentil lambemu pasti sama temenmu tuh. Ya, makanya hidup itu dari perbuatannya dulu. Kenapa teman-teman saya itu tetap welcome sama saya? Kalau ada masalah tetap juga curhatnya ke saya. Karena mereka tahu saya nggak gila dalam perbuatan saya. Mereka kenal saya 18 tahun, saya nggak pernah gila. Saya nggak pernah tuh yang ada catatan sejarah nipu apa-apa, nggak pernah. Ya kalau kita misalnya ada debat kecil sama temen, itu hal-hal yang wajar. Tapi bukan berarti kamu tuh jadi temen yang menggila. Manfaatin temen apa segala macam, terus kamu bicara ketuhanan, nggak cocok. Kalau Anda mau membicarakan Tuhan, tunjukkan dari perbuatanmu. Maka orang akan mendengarkan kamu. Bukan karena kamu tuh terus berkoar-koar tentang itu, berarti kamu udah ngerti. Enggak, orang yang ngerti itu dia walk the talk. Atau walk the talk. Menjalani apa yang dia ngomong. Tuh, kayak bahasa Inggris, mulutnya juga agak belebetan. Baru orang kan percaya. Bukan berarti tiap kamu duduk di satu meja, kamu langsung pidato. Lama-lama dihantem juga kamu. Lihat contoh, kembali lagi contoh Tuhan Yesus tuh loh. Dia Tuhan Yesus datang ke rumah Lazarus. Nggak langsung Lazarus diceramahin. Duduk dulu makan bersama Lazarus. Mungkin pas makan yang diobrolin yang lain dulu kali. Walaupun nggak dijelaskan di situ. Tapi ketika ada momennya Lazarus yang bertanya apa, langsung Tuhan Yesus memberi jawaban. Memberi tuntunan, memberi nasihat. Gak serta-merta diajak makan ke rumahnya Lazarus, begitu duduk Tuhan Yesus langsung nasehatin gitu, kan gak gitu.
Manusia tuh emang harus gitu caranya. Ada pendekatan dulu, ikutin dulu. Sampai dia punya ketertarikan bertanya, atau sudah ada timbul kedekatan baru bicara gitu. Tapi banyak orang caranya salah. Makanya bukan bawa orang ke Tuhan, tapi bikin orang kepahitan. Apalagi dikit-dikit, itu dosa lo. Salah kamu. Kamu berani-berani kamu rejuran muka. Dosa lo. Kamu operasi hidung, dosa. Ada. Temenmu gak balik meja, udah syukur tuh. Kamu tiap kali pergi sama dia, aku kemarin rejuran lo, dosa kamu. Aku kemarin operasi hidung lo, dosa kamu. Lu kayak udah tahu pasti lu kagak bikin dosa aja, semua orang lu tunjuk berdosa. Ya sudah, kalau itu salah pun tuh urusannya dia sama Tuhan. Apalagi dia udah lakukan, dia udah kerjain, mau kita marahin bagaimana? Kecuali sebelum dia lakukan, dia tanya pendapatmu. Salah nggak ya kalau aku gini? Ya itu kamu kasih tahu dia. Kalau kamu tanya aku jawabannya salah atau benar, kalau kamu mau A, ya itu sebenarnya salah. Tuhan gak izinkan, nah itu beda. Tapi kalau dia udah lakukan, ya sudah, itu urusannya dia sama Tuhan. Masa kita pidato, salah kamu, salah kamu. Kayak kemarin kakak sepupu saya bilang ke Cemeli, anakmu kalau dioperasi eyelidnya jadi bagus. Cemeli bilang, tapi kan gak boleh operasi. Ya itu mah pilihan masing-masing. Saya diem aja, walaupun saya ada di situ. Kalau saya ditanya sebenarnya boleh nggak operasi, ya saya jawab nggak boleh. Tapi kalau masalah kamu sudah memilih mau, ya itu urusan kamu. Saya udah nggak bisa menghakimi di situ, itu pilihan. Sudah tahu resikonya. Yang penting waktu kamu tanya boleh apa enggaknya, saya jawab nggak boleh, gitu aja udah. Simple aja jadi orang itu. Ada orang yang begitu tahu sedikit aja kebenaran sudah menghakimi. Itu yang membuat orang jadi kepahitan. Makanya banyak orang bilang apa? Sorry ya nih ya, males ke gereja. Kenapa kamu gak mau ke gereja? Kenapa gak mau ibadah ke gereja? Karena kalau aku ke gereja, aku cuma dihakimi. Kayak aku sih paling salah. Semua salah, dari ujung kaki sampai ujung kepala salah. Siapa yang seneng digituin? Jadi gereja itu jadinya bukan tempat untuk dia cari Tuhan, tapi tempat untuk dia merasa dirinya buruk sekali. Merasa dia sih paling berdosa. Akhirnya dia merasa apa? Kok setiap kali ke gereja aku kayak dihakimi gini, semuanya salah, ini salah, itu salah. Udahlah, aku mending gak usah ke gereja. Orang jadi jauh kan dari Tuhan. Walaupun memang yang ke gereja pun tidak pasti dekat dengan Tuhan, tapi setidaknya dia dapat tuntunan kan. Daripada dia ngeplas bener-bener jadi kesetanan gitu. Mau disalahin siapa kalau kayak gitu? Anda bilang Anda di gereja, tapi Anda kerjaannya menghakimi. Apalagi yang suka begosip nih. Dalam satu gereja ngegosipin yang lainnya. Nah udah dah, goodbye my love aja deh, udah. Yang digosipin pas denger kepahitan. Ternyata orang gereja semua kayak gitu ya. Aku udah gak mau ke gereja lagi. Nah dah, udah dah. Cuman gara-gara lambi-lambi turah tuh. Karena banyak orang yang mau nolong orang, tapi caranya salah. Itu loh, kelukat suci tuh loh. Orang dia percaya aja kagak, ya boleh sih kamu kayak memperkenalkan gitu. Tapi kalau dia nggak mau, ya sudah, nggak usah. Kok kita repot. Paling nyebelin itu banyak tingkah menghakimi. Yang nggak ada orang saya suka dihakimi ya, karena kita semua ini juga sama-sama penuh dosa. Pada kagak baca firman sih, Tuhan Yesus aja nggak mau menghakimi. Kita disuruh menghakimi, benda. Penghakiman itu juga hari akhir ya, bukan ini sekarang belum kiamat ya kamu sudah mau menghakimi orang. Udah jam 12 malam ini loh, aku mau mandi. Dari pagi buta nih, nggak buta-buta banget sih, tapi dari pagi. Maklum cewek kan janjian jam 11:30 ya, siap-siapnya udah dari 2 jam sebelumnya ya. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya di live malam ini. Semoga apa yang saya sampaikan, omelan-omelan yang tadi itu ya, tidak bermaksud untuk menyakiti hatimu, tapi bermaksud untuk menyentil sedikit, dalam artian membuat kita semua sama-sama lebih sadar untuk apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbaiki untuk diri kita, ya kan? Bukan untuk orang lainnya, untuk diri kita dulu ya, say. Gak usah sibuk urusin orang saat diri kita aja kagak beres-beres. Ya, semoga kita menjadi lebih baik di dalam jalan Tuhan,
hidup sesuai yang Tuhan perkenankan. Semoga kita bisa mendapatkan kedamaian itu, kebahagiaan itu dengan cara-cara yang sederhana. Dan semoga kita bisa mengenal diri kita lebih baik lagi dengan jalan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan semoga kita bisa membiarkan Tuhan yang hidup dalam diri kita. Yaitu dengan menjadi pelaku firman tadi. Oke. Plus semoga kita bisa mendidik anak-anak kita ya di zaman now yang stres ini, say. Oke. Yuk kita berdoa yuk. Ya Tuhan, dengan bersatu hati kami datang ke dalam hadirat Tuhan. Jangan pandang perbedaan kami, tapi pandanglah pada hati kami Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh ingin menemukan Tuhan di dalam diri kami. Hati yang sungguh-sungguh ingin diubahkan oleh-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami ingin merasakan kedamaian. Kami ingin Engkau ada dalam diri kami Tuhan. Kami ingin tahu kebahagiaan yang sederhana itu. Kedamaian yang akan kami rindukan dan akan kami miliki dalam hati kami. Kami ingin Tuhan hadir bagi kami. Dan kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Hadirlah senantiasa bagi kami di dalam diri kami Tuhan. Kami mengundang Tuhan untuk tinggal dalam hati kami. Kami mengundang Tuhan untuk berkuasa dalam hidup kami. Kami mengundang Tuhan untuk mengambil alih hidup kami. Kami tidak mau lagi Tuhan mengikuti apa yang jadi ego kami, keinginan kami. Tapi kami mau tunduk. Kami mau biarkan Tuhan yang berkuasa dalam diri dan dalam kehidupan kami. Ini diri kami Tuhan. Kami ini milik Tuhan. Kami ini milik-Mu Tuhan. Lihat hati kami Tuhan. Jadikan hati yang layak di mana Tuhan akan tinggal di dalamnya untuk selama-lamanya. Kami tahu Tuhan, kami tidak pantas dan tidak pernah pantas. Karena itu kami mohon Tuhan melayakkan kami. Tolong kami Tuhan, agar kami bisa menjadi serupa dengan gambaran Tuhan dalam tindakan, pikiran, perbuatan, dan perasaan hati kami. Kami mau hati kami dipulihkan. Kami mau diberi hati yang serupa dengan hati Tuhan. Diberi pikiran yang penuh dengan terang Tuhan, penuh hikmat, kebijaksanaan, dan tuntunan. Tuhan yang meluruskan jalan kami, Tuhan luruskan hati dan pikiran kami. Bantu kami mengampuni, dan lepaskanlah setiap beban yang ada dalam hati kami. Semua perasaan-perasaan yang seharusnya tidak ada, karena hati kami seharusnya diisi oleh kedamaian dan kasih Tuhan saja. Bantu kami mengampuni Tuhan, mengampuni diri kami. Tuhan begitu mengasihi kami. Kami adalah orang-orang yang Tuhan pilih, orang-orang yang Tuhan kasihi, yang Tuhan berkati. Dan kami pun mau mengasihi diri kami, Tuhan. Kami mengampuni diri kami. Dari semua salah, dari semua tindakan-tindakan bodoh kami mau mengampuni dan melepaskan semua itu. Semua itu akan menjadi pelajaran bagi kami, Tuhan. Dan kami tahu Tuhan selalu punya rencana terbaik bagi kami. Kami mau mengampuni orang-orang di sekitar kami yang menyakiti kami, Tuhan. Karena pengampunan adalah tugas kami, namun pembalasan adalah hak-Mu ya Tuhan. Namun tolongnya bisa ditolong, selamatkan yang bisa diselamatkan Tuhan. Kami mau mengampuni orang tua kami, mengampuni saudara-saudara kami, mengampuni pasangan kami Tuhan. Mengampuni mantan pasangan kami, mengampuni anak-anak kami, mengampuni siapapun dalam hidup kami Tuhan. Bahkan orang-orang yang pernah berniat jahat atau melakukan hal-hal yang buruk bagi kami sekalipun, kami lepaskan pengampunan. Karena kami mau tunduk penuh kepadamu ya Tuhan. Dan kami mau merasakan kedamaian dan kebahagiaan itu. Bantulah kami Tuhan. Bantulah kami yang ingin mengampuni. Walau hati kami mungkin masih berat, tapi Tuhan yang membuka pintu hati kami. Tuhan yang mengangkat setiap beban kami.
Tuhan yang memberikan kasih dalam hati kami agar kami mampu mengampuni. Lepaskan setiap jerat yang ada dalam hati kami Tuhan, yang masih mengikat perasaan-perasaan yang buruk itu. Di dalam nama-Mu kami mohon Tuhan, semua itu diangkat, semua itu dilepaskan dari diri kami Tuhan. Kami mau berserah penuh ya Tuhan. Hanya kepadamu Tuhan kami berserah penuh. Karena sesungguhnya kami milik-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang mengambil alih hidup kami Tuhan. Kami lakukan apa yang jadi kehendak Tuhan, bukan kehendak kami lagi. Ya Tuhan, tolong kami Tuhan, berikan kasih yang besar. Berikan kelepasan Tuhan, pada setiap orang yang Tuhan perkenankan. Setiap orang yang mau Tuhan. Walaupun mereka tidak tahu caranya, saat ini Tuhan berkarya, Tuhan memberikan pertolongan. Ada kelepasan yang terjadi. Ada beban yang diangkat. Ada pengampunan yang dilepaskan. Dan Tuhan pun mengampuni kami. Karena kami sadar kami manusia yang penuh salah, penuh dosa. Banyak tindakan-tindakan kami yang tanpa kami sadari membawa kami ke dalam dosa. Bantu kami mengampuni Tuhan. Bantu kami Tuhan. Beri kasih dalam hati kami. Setiap orang yang Tuhan perkenankan, yang hadir dalam doa ini, merasakan kedamaian itu Tuhan. Merasakan kebahagiaan yang datangnya dari Tuhan. Yang tidak perlu kami usahakan. Tapi kami hanya perlu buka hati kami dan serahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama-Mu kami mohon Tuhan. Tuhan memberikan ketenangan hati. Tuhan memberikan kelegaan. Tuhan mengangkat setiap beban. Tuhan mengangkat setiap sakit. Tuhan mengangkat setiap kegelisahan. Tuhan menenangkan pikiran dan hati kami. Tuhan memberikan hati dan pikiran yang tenang. Yang penuh terang Tuhan. Penuh hikmat dan kebijaksanaan. Ada kelegaan yang ada dalam diri kami Tuhan. Karena Tuhan hadir bagi kami. Dan kami percaya ketika Tuhan hadir membawa segala sesuatu yang baik. Berikanlah kami kesembuhan dari setiap sakit kami ya Tuhan. Yang Tuhan perkenankan untuk sembuh, maka sembuhkanlah. Yang Tuhan perkenankan untuk pulih, Tuhan pulihkan dengan sempurna. Sembuhkan ke sumber-sumber sakitnya Tuhan. Yang Tuhan perkenankan untuk berproses dalam menemukan kesembuhan, maka berikanlah kami jalan Tuhan. Bukakan jalan untuk memperoleh kesembuhan itu. Ya Tuhan, sembuhkanlah kami ya Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Angkat setiap sakit kami. Apa yang tidak bisa kami temukan jawabannya dengan cara kami. Kesembuhan yang tidak kami temukan jawabannya. Hanya tangan Tuhan yang bisa menyembuhkan. Karena itu kami mohon Tuhan. Sembuhkanlah kami Tuhan. Sembuhkanlah kami Tuhan. Yang Tuhan perkenankan untuk sembuh, maka sembuhlah ya Tuhan. Karena Tuhan saja yang bisa menolong kami. Karena kesembuhan datangnya hanya daripada-Mu ya Tuhan. Dan bila ada hal-hal yang lain yang buruk dalam diri kami ya Tuhan. Ikatan-ikatan leluhur, kuasa-kuasa gelap, energi negatif apapun Tuhan. Yang timbulnya karena diri kami sendiri. Maupun karena hal-hal yang lain yang ada dalam diri kami Tuhan. Kami mohon kepada-Mu. Agar segala ikatan yang buruk itu dimusnahkan dari kami Tuhan. Dihancurkan. Ikatan-ikatan yang kami buat sendiri maupun dibuat oleh para leluhur kami. Tanpa sengaja maupun tidak sengaja ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami mohon. Semua ikatan itu dimusnahkan dan dihancurkan. Tuhan putuskan dari diri kami dan seluruh keturunan kami. Karena kami mau sungguh-sungguh hidup di jalan Tuhan. Perjanjian apapun yang pernah dibuat dengan kuasa-kuasa gelap itu tidak berlaku lagi karena kuasa Tuhan yang ada bagi kami. Karena kami mau sungguh-sungguh dalam jalan Tuhan. Tuhan akan mengubah setiap kutuk menjadi berkat. Dan bila ada kuasa-kuasa gelap dalam diri kami, hal-hal yang buruk, segala energi negatif apapun ya Tuhan. Hanya kepada Tuhan saja kami berserah. Hanya kepada Tuhan saja kami memohon. Karena kami percaya, tiada kuasa melebihi kuasa-Mu ya Tuhan. Dan semua makhluk tunduk di bawah kaki-Mu. Kami pun tunduk di bawah kaki-Mu. Dan kami berserah penuh kepada-Mu ya Tuhan. Karena itu kami mohon, bila ada hal-hal lain, kuasa-kuasa gelap, roh-roh jahat apapun, energi negatif dalam diri kami, maupun di sekitar kami, di tempat-tempat kami. Kami mohon agar Tuhan memusnahkan, Tuhan menghancurkan, dan Tuhan melepaskan. Yang Tuhan perkenankan untuk musnah, maka dimusnahkan dalam nama-Mu. Yang Tuhan perkenankan untuk hancur, maka hancurlah. Yang Tuhan perkenankan untuk keluar, maka keluarlah dan jangan pernah kembali lagi. Segala sesuatu yang buruk, segala sesuatu yang negatif ya Tuhan. Kuasa-kuasa gelap, roh-roh jahat, energi-energi negatif. Hal apapun ya Tuhan yang mau mengganggu kami. Dalam nama-Mu kami mohon Tuhan. Dengan kuasa-Mu,
Dan biarlah kuasa Tuhan saja yang berlaku dalam diri kami. Semua itu Tuhan lepaskan, Tuhan hancurkan, Tuhan musnahkan. Semua yang jahat, semua yang buruk Tuhan lepaskan, Tuhan hancurkan. Termasuk segala kepahitan, luka batin, segala sumber energi negatif. Tuhan memberikan kelepasan di dalam nama-Mu ya Tuhan. Dengan kuasa darah-Mu Tuhan, Tuhan membersihkan kami. Tuhan memulihkan kami. Tuhan mengangkat hati kami. Dan Tuhan tidak membiarkan kami dalam keterpurukan. Tuhan memberikan kami kelepasan. Tuhan memberikan kami pemulihan. Dan pemulihan yang sempurna. Pemulihan rohani kami. Pemulihan hati kami. Pemulihan pikiran kami. Pemulihan jasmani kami. Tuhan melepaskan semua yang buruk itu ya Tuhan. Ya Tuhan, perkenankanlah doa kami ini Tuhan. Bila Tuhan berkenan, maka kabulkanlah doa kami. Namun biarlah kehendak Tuhan saja yang jadi dalam hidup kami. Karena kami mau tunduk dan kami mau berserah penuh. Dan kami percaya bahwa apapun yang Tuhan perkenankan dalam hidup kami selalu membawa kebaikan bagi kami. Ya Tuhan, berikanlah kami ketenangan, berikanlah kami kelegaan, berikanlah kami kedamaian, berikanlah kami tuntunan senantiasa. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berserah penuh. Amin. Apa yang Anda rasakan ketika berdoa? Seperti biasa saya tanya. Kamu ketempelan di mana, Pi? Di Sanur ya? Jangankan inti, suami saya aja masih ketempelan. Si paling stresan sih, ada aja yang di-stresin. Apakah dia stres punya istri kayak saya? Atau gimana sebetulnya? Apa yang dia stresin sebetulnya? Kepanasan badan saya malam ini. Biar setanmu panas. Terus apa yang dirasakan lagi sama kalian semua? Mudah-mudahan merasakan kewarasan ya. Kita tadi waktu doa kebayang laki-laki rambut putih, apa itu gangguan aja sih. Damai puji Tuhan. Adakah yang merasakan kelepasan itu? Maksudnya kelepasan itu tuh ada perasaan tuh yang mungkin selama ini berat, bebanmu, kesedihan, kemarahan, tapi hari ini dapat kelegaan, dapat ketenangan. Itu namanya kelepasan, say. Ya. Ingat ya, doa itu cuman di permukaan. Tapi doa itu bukan yang nggak penting, doa itu penting. Yang paling penting tapi adalah membiarkan firman itu hidup dalam diri kita. Doa ini adalah bagian dari firman itu. Berarti doa itu bukan segala-galanya. Ada banyak hal lagi yang harus kita lakukan. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan jadi berkat untuk Anda. Jadwal konsultasi masih belum tahu kapan dibukanya. Karena ini ya emang belum ada dapat jadwal aja. Belum dapat tanggal. Di awal tahun saya mungkin ada ke Jakarta dan ke Malang. Kalau ada waktu kosong, mudah-mudahan kalau Tuhan perkenankan ada pertemuan, kita bisa ada pertemuan, ya. Siapa tahu nanti ada waktu kosong, kita bisa sempat ketemu kalau Anda butuh. Intinya sih kok Tuhan perkenankan aja ya. Bulan Januari, Cik Shirley, saya ada acara dari AXA tanggal 7 kalau nggak salah acaranya ya, tapi mungkin saya datang lebih awal sama masih stay di Jakarta 2 hari, terus baru saya ke Malang karena langsung ada acara gathering AXA juga di Malang gitu. Cuman yang nggak tahu lah, mungkin ada aktivitas apa di sana nanti, saya nggak tahu. Kalau Tuhan perkenankan ada pertemuan, mudah-mudahan kita bisa bertemu gitu aja.
Terus kalau Anda mau akupuntur juga sama ya, jadwalnya belum buka. Nanti ada tanya admin aja, linknya ada di profile. Anda mau apa tuh? Oh, mau nanya soal sampai ngeblank nih karena udah malam ngantuk. Anda mau nanya soal herbal, silakan chat admin juga kalau mau nanya pembersihan herbal dan lain sebagainya. Ya, mau tanya soal insurance, kalau Anda butuh dibantu silakan. Kalau nggak butuh juga nggak apa-apa, say. Oke? Terima kasih, Tuhan memberkati. Cik, kapan ke LM? LM tuh apa tuh? Dalam negeri. Nggak tahu kok LM sih. Daerah. LM. Oh, kalau ke LN nggak tahu ya, bulan Mei sih ada jadwal. Tapi mungkin Lebaran kita juga kayaknya mau pergi, nggak tahu deh, udah bingung saya juga nih. Tadi teman-temanku ngajak aku ke Korea, tahu pasti nggak boleh dah sama suamiku. Oh, ke Malang. Ke Malangnya tanggal berapa berarti tuh? Belum tahu sih tanggalnya tuh. Pokoknya habis dari Jakarta tuh langsung ke Malang, tapi tanggal berapanya tuh belum fix. Oke? Thank you, Tuhan memberkati. God bless you. Bye-bye. Boleh nggak sih Pi aku ke Korea?